Itulah dia tadi kita sudah lihat yang manis-manis dan juga pastinya katanya dengar-dengar khasiatnya tinggi. Nah, ini tuh adalah rempah-rempah khas Indonesia. Tapi bisa nggak ya kira-kira mengatasi asam urat? Nah, apakah manis-manisnya ini semanis kelihatannya, semanis rasanya? Apakah bisa punya efek betulan? Nah, kita akan bahas dengan Dr. Mutahara, Master of Science, seorang pakar dalam bidang herbal, obat-obat herbal tradisional ya. Dokter Muta ya panggilan akrabnya ya. Betul. Oh ya, dan juga untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung, jangan sungkan-sungkan, langsung aja Anda bisa telepon ke nomor telepon di bawah ini dan langsung bertanya dengan narasumber kita, langsung konsultasikan seputaran kayu manis ya. Oke, kayu manis. Tadi ngomong-ngomong soal asam urat tadi masih ya. Iya. Dok, ini asam urat benar nggak sih bisa punya efek dari kayu manis ini, dokter? Sebenarnya asam urat kan lebih menimbulkan nyeri ya. Jadi kayu manis sendiri mengandung antiinflamasi, salah satu zat aktifnya, sehingga dapat mengurangi nyerinya itu. Jadi berarti untuk nyerinya iya, tapi untuk mengobati asam uratnya sih enggak ya? Oke, tapi untuk mengurangi nyeri bolehlah membantu kalau kita pakai minum asam manis. Nah, ini banyak khasiat yang lainnya. Apa aja, Kristal? Nah, dengar-dengar nih Dok, kalau misalnya kita sering meminum ramuan kayu manis, ini katanya dapat mencegah atau dapat membantu penyakit diabetes. Fakta atau mitos? Fakta ya. Fakta. Wow. Sekarang yuk kita bikin yuk, Dok. Boleh. Oh, langsung dibikin ya? Langsung dibikin. Oke, Nah, langsung. caranya apa aja nih, Dok? Caranya kita pakai kayu manis bubuk ya. Kayu manis bubuk yang digunakan itu yaitu jenis cinnamomum burmani yang banyak terdapat di pasaran. Kita pakai setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh. Sendok teh. Nanti kita larutkan dengan air yang sudah mendidih. Oke, airnya ini nih ceritanya Airnya udah ini mendidih sudah kan? mendidih Itu ya. sudah mendidih, Oke, Dok. udah mendidih. Ini nggak panas kan? Nanti luka bakar ya. Oke, Tapi bisa. kok bisa Masih. fakta sih, Dok? Tadi ngomong-ngomong kan katanya fakta yang bisa mengurangi diabetes. Kok bisa sih, Dok? Oh, itu air mendidihnya itu bukan? Iya, boleh bisa Ya. sama aja ya. Karena dia mengandung antioksidan ya. Antioksidan itu dapat menetralkan kadar gula dalam darah. Kemudian secara aktivitas biologis pun dia mirip dengan insulin sehingga dapat menyerap glukosa yang ada di dalam darah. Oh gitu. Nah, kalau dia punya aktivitas untuk menurunkan gula darah, apakah bisa diminum kombinasi dengan misalkan obat-obat penurun gula darah, obat diabetes misalnya? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Tapi di jarak ya, Ya. 2 jam. 2 jam memang jarak ya, karena memang kita tubuh kita itu kan metabolisme makanan minuman tuh 2 jam jaraknya di lambung, jadi supaya nanti ada bedanya, nggak Tapi tiba-tiba yang mana turun dulu? drastis sekali ya. Yang mana dulu, Yang mana Dok? duluan, dokter? Sarannya dulu herbal atau- dulu ya, karena herbal dia dulu ya? digunakan sebelum makan ya, lebih untuk lebih bagus penyerapannya ya. Ini setelah dilarutkan hangat, kemudian Hangat ya? disaring ya, baru kita minum. Ya. Oh, jadi ini sudah nih, Dok, udah dihangat, sudah diaduk, larut. Langsung kita saring Kemudian ya? Langsung disaring, boleh diminum. Ramuan ini bisa digunakan sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali ya, Dok? Ya. Sebelum makan atau sesudah makan, Dok? Sebelum makan. Sebelum makan. Jadi ini buat yang mengurangi diabetes ya, atau mencegah ya, dokter ya? Oh ya, menurunkan kadar gula darah. Oh, menurunkan. Oke. Oh, jadi gitu caranya. Udah harum ya, dokter? Wangi ya. Oh, ya, Caranya baik. adalah setengah sendok teh, Iya, langsung oke. diluruskan dengan air Ya. hangat ya. Jadi Kita ini campurkan. contohnya yang sudah disaring tadi ya. Betul. Jadi saringannya ini berarti. Oke, Kristal boleh coba saringannya. Kok aku saringannya, mohon maaf. Aku coba minumannya. Coba dok, Nah, coba dok. iya, Rasanya iya. kayak apa? Ini katanya kita bisa menurunkan kolesterol dengan rutin mengkonsumsi kayu manis. Ini fakta atau mitos? Fakta. Wow, kok bisa fakta, Dok? Ya, karena kan kandungan kayu manis salah satunya adalah sinemaldehid ya. Ya. Sinemaldehid itu membakar lemak ya. Dia dapat membakar lemak sehingga kalau misalnya digunakan secara rutin, dia kolesterol pun akan turun. Loh, jadi membakar lemak nih Ya. lumayan membuat orang semangat jadinya ya. Membakar lemak sejauh apa? Apakah nanti mereka misalnya olahraga tambah terbakar lemaknya atau dan bagaimana? Oh iya, harus Dok. diimbangi dengan olahraga dan pola hidup sehat tentunya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya habis olahraga kita mengkonsumsi dengan air cinnamon ini bagus ya, Dok ya? Bagus ya. Tapi jangan ditambahin madu, jangan ditambahin gula gitu ya, Dok ya? Sebenarnya sih madu tidak masalah Oh, ya. madu Kalau nggak yang suka manis boleh pakai madu. Oh, tapi nggak boleh banyak-banyak tetap Seperlunya ya. aja. Iya, iya. Langsung pesen nih kayaknya habis ini. Nah, ini ada yang lain nih bahwa kayaknya kayu manis ini dulu waktu kecil ya suka dibilang nih, di antara ibu-ibu bilang ini bisa menghilangkan penyakit diare katanya, menyembuhkan diare. Ini fakta atau mitos nih? Fakta ya, karena kayu manis itu salah satunya mengandung antimikroba ya, antibakteri ya, antivirus Ya. juga gitu. Ya. Sedangkan diare kan paling banyak disebabkan oleh infeksi ya. Iya. Jadi ramuan ini dapat membantu mengurangi diare. Gitu. Tapi kita sudah ada penelpon nih di studio, boleh langsung kita angkat ya. Halo. Halo, Halo, dengan siapa di mana? dengan Sulaiman di Palembang. Silakan Bapak Sulaiman dari Palembang, pertanyaannya. Saya agak menyimpang. Selamat siang, dokter. Siap. Siang. Selamat siang. Saya agak menyimpang sedikit dari kayu manis. Ya.
Saya ini kan pasien PA ya, kanker ya. Bagaimana? Apakah mengkonsumsi produk-produk herbal itu ada batasan maksimalnya? Contoh, misalnya kita mengkonsumsi temulawak, itu tidak boleh dari 8 minggu. Apa benar, dokter? Oke, jadi Bapak Sulaiman ini mengalami penyakit kanker. Nah, apakah ramuan herbal ini bisa mengatasi dan juga ada batasannya nggak sih, Dok? Gitu. Ya. Silakan. Kalau untuk batasannya untuk kayu manis ada ya, disarankan hanya 1 sendok teh setiap hari. Kalau Jangan lebih dari tadi itu. tadi ya, temulawak tadi ditanya tadi. Misalnya kalau temulawak, Dok, gimana? karena beliau mengkonsumsi temulawak. Ya, temulawak ya apa namanya ya secukupnya ya, misalnya kayak 1 sendok, 1 rimpang apa 1 rimpang ya. Boleh tiap hari nggak sih? Sebenarnya kalau dia dalam bentuk fresh itu boleh dilakukan. Nggak apa ya, jadi berarti Boleh oke-oke tiap aja ya. Oke, Oke. baik ya. Ini selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai racikan untuk orang yang menderita diare. Mungkin katanya bisa mengatasi diare juga, tapi ada racikannya. Nah, ini dia resepnya, kita akan bahas sesaat lagi. Iya, kita kembali bertemu dan sekarang tadi kita akan punya bahas mengenai tadi kayu manis ini bagaimana sih racikannya supaya kita bisa mengatasi diare. Nah, tapi kita sekarang akan ada telepon interaktif. Dari telepon kita bisa langsung konsultasi dengan narasumber dokter yang ada di sini sekarang. Ya. Oke, halo. Dengan siapa? Dari mana? Belum, dokter. Ya, aku dengar suara telepon soalnya. Nah, ini ada ya, nih, ya. makanya ada suara telepon, makanya aku mau lihat. Coba. Oke, langsung kita angkat ya. Iya. Halo. Ya, hai. Iya, halo. Halo, Ibu dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Eva Ibu Eva dari mana? di Tasik. Di Tasik. Silakan Ibu Eva pertanyaannya. Iya, saya ini kan kata dokter kena kaliumnya rendah. Ya. Cuman saya kan gula darahnya juga rendah. Nah, apakah bisa dengan kayu manis? Oke. Ya, oke. Terima Baik, kasih terima Ibu kasih. Evi. Iya, Silakan, silakan. Dok. Kalau untuk gula darah rendah, sarannya tidak disarankan ya Ya. untuk mengkonsumsi kayu manis karena salah satu khasiat kayu manis sendiri kan dia menurunkan kadar gula Ya. darah. Takutnya Ya. nanti malah hipoglikemi. Ya, baik. Ini itu. kalium yang rendah dan gula yang rendah ini harus tanyakan juga. Kadang-kadang asupannya mungkin kurang karena kalau kalium rendah juga berbahaya, nanti bisa bikin gangguan irama jantung, lalu bisa bikin kadang-kadang jadi kejang-kejang juga. Jadi harus cek periksa kaliumnya berapa. Kalium bisa ditambah dengan cara makan minum air kelapa dan lain-lain ya. Nah, terima kasih Bu Eva sudah tanya bersama kami juga, sudah konsultasi. Nah, Ya. kita sekarang akan bahas dari tadi tunggu-tunggu oleh pemirsa juga. Iya. Gimana Ini caranya? racikannya gimana, Dok, untuk mencegah diare atau mengurangi diare? Apa aja nih, Dok? Untuk diare yang Ya. diperlukan yaitu air dulu ya, Airnya kita dimatengin didihkan, ya. air kita didihkan sebanyak 600 ml Oke, ya. asal lagi panas ini sekarang ya. Ya. Sekarang udah panas, Walaupun saya kemudian nggak bisa masak air saya bisa. kemudian daun jambu biji yang Oke. dibutuhkan adalah 5, kita udah potong-potong ya, Ya, memang sebaiknya harus masukin ya. dirajang 5 kasar. daun 5 jambu daun jambu biji. biji, ya. Oke, Oke. 5 lembar daun jambu biji. Kemudian 1 Ya. sendok teh kayu manis bubuk. 1 sendok teh kayu manis bubuk ya. Oke, silakan, Dok, langsung. Ya, ini langsung akan kita masak. Jadi daun jambu bijinya Daun dipotong-potong jambu biji dulu. dipotong-potong dulu. Daun jambu biji kan bagus tuh untuk mengurangi gerakan usus ya. Ya. Karena kalau pada diare kan gerakan usus kan cepet banget, cepet Oh, ya, gitu. sehingga Iya, benar-benar. frekuensinya berkurang. Iya, ini perlu diaduk apa enggak nih? Mendidih dulu baru nanti kita aduk. Oh, dulu baru diaduk ya. Oke, baik ya. Oke, ini saya tutup dulu kali ya. Ya, baik. Nah, oke, baik. Jadi minum ramuan kayu manis ini katanya secara rutin dapat membuat kita awet muda. Haha. Fakta atau mitos, Dokter? Fakta ya, karena Emang kenapa? Emang Aku mau maksudnya biar belum awet juga muda. awet muda udah ini ya. Tapi gembira dulu ya. Oke, jadi bisa. Gimana, Dok? Itu fakta ya? gimana? fakta ya, karena kan kayu manis mengandung antioksidannya tinggi banget. Ya. Jadi itu bagus untuk Dan memang proses penuaan itu berasal dari ada oksidasi tadi ya. Stres oksidatif ya. Tapi cara minumnya gimana, Dok? Biar kita tetap awet muda. Iya. Gimana Boleh caranya, Dok? dijadikan topping ya, misalnya suka ngeteh bisa pakai topping atau konsumsi olahan-olahan juga bagus gitu. Oke. Oh, jadi sebenarnya kalau ini tuh nggak apa-apa, Dok, untuk jadi topping-topping gitu, Boleh, Dok? tapi sedikit aja ya. Oh, sedikit aja. Jangan mentang-mentang pengen awet muda jadi makannya digadoin. Nah, itu Atau nggak mungkin boleh dibikin loh. lulur ya, dibikin lulur nanti jangan-jangan sama orang nanti. Dicampur madu. Kalau untuk jerawat ya. Oh, jadi bisa ditaruh di dalam di muka Dicampur langsung bisa. madu, bisa. Oh, begitu. Oke. Nah, tapi nih, Dok, aku juga dengar-dengar nih, Dok, ini ya katanya nih kita mengkonsumsi air kayu manis atau misalnya rebusan kayu manis ini dapat mencegah penyakit jantung. Oh. Fakta atau mitos?
Oh, ini coba nih. Ini dokter dangdut nih. Ayo. Gimana dok? Untuk penyakit jantung mungkin secara tidak langsung ya, karena dia kan mempunyai efek untuk menurunkan kadar kolesterol. Salah satu penyebab penyakit jantung mungkin kolesterol tinggi ya dok ya. Jadi fakta nih dok. Fakta ya. Fakta. Aduh dokter Vita hati-hati. Oh, hati-hati kenapa ya? Iya kan ini kan sudah ada yang membantu biar tidak penyakit jantung Oh, iya, gitu. iya. Mencegah tapi ya mencegah. Memang dari juga tadi kan yang punya ada efek antiinflamasi dan antioksidan juga sedikit ya. Dan memang kan penyakit jantung, serangan jantung salah satunya juga karena ada oksidasi juga. Tapi memang sekali lagi sih kita mesti jaga juga. Kalau orangnya merokok terus, kalau makan sembarangan sama aja bohong sebenarnya. Ya. Nah ini tadi mengenai tadi gula darah juga bagus ya, karena gula darah ini kan terkait dengan jantung juga. Nah sekarang kalau misalkan orang penderita anemia, apakah dia boleh meminum air rebusan kayu manis ini? Anemia memang kasusnya belum mitos ya itu kalau untuk anemia. Oh mitos ya dok ya? Mitos ya. Ya. Gitu. Ngomong-ngomong ini baunya sangat merangsang sekali ya. Merangsang nafsu untuk minum maksud saya ya. Oh ini jadi seketika sudah matang, mendidih, ini kita bisa aduk-aduk, kita langsung tuang ya. Oke langsung silakan. Ini ditunggu sebenarnya ditunggu Ya. sampai airnya 150 300 cc ya, Ya. setengah Oh, dari yang gitu tadi. ya, oke. Kemudian nanti jadi 2 gelas dan diminum sehari 2 Ya. kali ya. Oke. Oke, ini kalau air rebusannya bisa untuk awet muda, apakah uapnya bisa bikin awet muda juga ya? Ganti posisi boleh dok? Iya. Ganti posisi. Boleh nggak? Atau apakah ada yang lain? Mau di sini? Mau biar awet muda ya? Atau biasa kalau misalnya kita sesak napas, asma gitu bisa ngebantu nggak ya? Iya, iya. Oke, nah ini sudah mulai. Ya. Jadi saya boleh matikan dulu apinya ya? Boleh matikan. Ya, ini. Oke. Oke. Ya, silakan. Silakan, Dok. Tolong di gelas. Ini Kristal udah nggak sabar sekali untuk minum, Iya. untuk menghalangi proses penuaan ya. Obat diare ya. Ini untuk karena ada diare jamu dong. Oh, diare. Tadi kan ada Iya. daun Oke. jambu biji. Oke, baik ini untuk yang lagi diare ya. Berapa banyak sih kita boleh minum? Ini untuk 150 cc diminum 2 kali sehari. Jadi 300 dibagi 2 ya. 2 kali sehari. kali sehari. Sebelum makan, sesudah makan dok? Sebelum makannya. Sebelum makan. Justru malah sebelum makan ya dok, malah nggak Iya. takut sakit mah ya dok? Kalau misal kecuali kalau misalnya ada keluhan mual atau nyeri lambung. Iya. Ini masih panas banget kayaknya ya. Coba ditiup dulu kali. Ini agak-agak menakutkan. Udah pengen minum tapi ini panas masalahnya. Ini bisa untuk mengatasi luka bakar juga nggak nih? Malah menyebabkan luka bakar ya. Jadi panas-panas bisa melepuh nih. Oke. Nah ini aku lihat ada jeruk, ini gunanya apa nih? Taruh di sini apa efeknya? Oh enggak, itu nanti buat Batuk rematik nanti ya. Oke ya. Baiknya kalau batuk nanti cabut pakai ini bisa ya. Anti rematik. Anti rematik juga untuk bisa. anti-rematik Oh, jadi ya. berarti sekarang memang ini karena ada efek anti inflamasi, anti radang, juga Iya. ada antioksidan, maka tadi punya efek yang banyak tadi itu Iya. ya. Oke, baik. Ada tips nggak bagaimana cara kita menikmati rebusan kayu manis ini tapi dengan caranya optimal dan juga kita bisa dapat manfaatnya dengan baik? Ya, yang pertama kalau memang dia tidak punya keluhan mual atau nyeri ulu hati, nyeri perut ya, boleh sebelum makan diminumnya supaya penyerapannya lebih baik. Ya, baik. Dan cara direbus tadi juga ya. Cara direbus Oke, ya. baik. Rebus dengan air mendidih. Waduh. Udah tahu kan caranya kan sekarang kan? Udah tahu. Ini dari tadi ini aku mojok nih nyatet dong. Ah, gitu, pantesan. Ya Dari tadi aku kan? lihat. Nah, bagi pemirsa di rumah langsung aja praktekkan di rumah karena bahan-bahannya kan cukup gampang didapat ya Iya. kan. Tadi kita sudah bahas untuk penderita diabetes, terus udah gitu diare, dan ternyata bisa untuk awet muda. Itu akan aku praktekkan nanti setelah syuting. Oh, oke. Habis ini kalau gitu jangan ambil Iya. jatah aku tadi barusan ya. Jatah kayu manis aku. Oke, baik. Terima kasih semua.